never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Fabio Di Giannantonio dibekali Desmo Sedici GP25 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team, siap ganggu Marc Marquez dalam perburuan gelar juara dunia di tim pabrikan Ducati Lenovo. Musim MotoGP 2025 akan menjadi panggung baru bagi Fabio Di Giannantonio, yang kini bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Pembalap muda asal Italia itu mendapat kepercayaan untuk mengendarai Desmo Sedici GP25, motor terbaru dari Ducati yang dikenal memiliki performa luar biasa. Langkah ini diharapkan mampu mengubah persaingan di lintasan, terutama dengan hadirnya Marc Marquez yang bergabung ke tim pabrikan Ducati Lenovo. Ducati Desmo Sedici GP25 adalah senjata terbaru pabrikan asal Bologna ini. Motor tersebut mengusung berbagai inovasi teknologi, termasuk peningkatan aerodinamika, tenaga mesin yang lebih besar, serta perangkat elektronik canggih yang dirancang untuk memberikan kontrol lebih baik bagi pembalap. Fabio Di Giannantonio, yang sebelumnya telah menunjukkan perkembangan pesat di ajang MotoGP, mengaku optimis dengan peluangnya bersama tim barunya. Saya sangat antusias bisa bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Desmo Sedici GP25 adalah motor yang sangat kompetitif, dan saya merasa memiliki kesempatan besar untuk bertarung di barisan depan. Target saya adalah memenangkan balapan dan, tentu saja, menjadi salah satu penantang gelar juara dunia, ujar Di Giannantonio. Langkah Ducati mempercayakan GP25 kepada Di Giannantonio adalah bagian dari strategi besar mereka untuk memperkuat posisi di kejuaraan MotoGP. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yang dimiliki oleh legenda MotoGP Valentino Rossi, juga dikenal sebagai salah satu tim satelit terkuat dengan dukungan penuh dari Ducati. Sementara itu, kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo telah menjadi salah satu pergerakan paling mengejutkan dalam sejarah MotoGP. Pembalap Spanyol yang telah meraih 8 gelar juara dunia itu siap mengincar gelar ke-9-nya bersama Ducati. Dengan pengalamannya yang luar biasa, Marquez dipandang sebagai favorit utama untuk mendominasi musim 2025. Namun, keberadaan Di Giannantonio dengan GP25 di tim satelit Ducati menambah tantangan bagi Marquez. Persaingan internal di antara pembalap Ducati diperkirakan akan menjadi salah satu cerita utama di musim ini. Di Giannantonio bahkan tidak segan menyatakan bahwa dirinya siap mengalahkan Marquez di lintasan. Saya menghormati Marc sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Tapi di lintasan, tidak ada tempat untuk kompromi. Saya akan memberikan segalanya untuk menjadi yang terbaik, tegasnya. Pertamina Enduro VR46 Racing Team juga memiliki ambisi besar. Valentino Rossi, sebagai pemilik tim, telah menyiapkan struktur yang solid untuk mendukung perkembangan Di Giannantonio. Dengan kru teknis yang berpengalaman dan sumber daya dari Ducati, tim ini optimis dapat meraih hasil yang signifikan. Fabio adalah pembalap muda dengan potensi besar. Kami percaya bahwa dia bisa membawa tim ini ke level berikutnya. Kombinasi antara Fabio dan Desmo Sedici GP25 adalah sesuatu yang sangat menjanjikan, kata Rossi. Musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim tersengit dalam sejarah MotoGP. Selain Marquez dan Di Giannantonio, pembalap-pembalap lain seperti Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo juga diperkirakan akan memberikan perlawanan ketat. Dengan banyaknya talenta dan teknologi baru di grid, penggemar MotoGP di seluruh dunia bisa menantikan balapan yang penuh drama dan kejutan. Di Giannantonio, yang sebelumnya dianggap sebagai underdog, kini memiliki peluang besar untuk membuktikan dirinya sebagai salah satu bintang utama di kejuaraan ini. Dengan dukungan dari Ducati, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, dan Desmo Sedici GP25, ia siap mengguncang dominasi pembalap-pembalap papan atas seperti Marc Marquez. Akankah Fabio Di Giannantonio berhasil mencetak sejarah bersama timnya? Ataukah Marc Marquez akan kembali membuktikan dirinya sebagai penguasa MotoGP? Semua akan terjawab di musim 2025 yang penuh aksi dan intrik.
KTM resmi bangkrut karena gagal rekrut Marc Marquez, Pete Beirer kecam keputusan Marquez. Dunia MotoGP dikejutkan dengan kabar mengejutkan dari tim KTM yang secara resmi mengumumkan kebangkrutan mereka. Kegagalan mereka merekrut Marc Marquez, salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, disebut-sebut menjadi salah satu faktor yang memicu kehancuran finansial tim pabrikan Austria tersebut. Dalam pernyataan emosional, bos KTM, Pete Beirer, secara terbuka mengecam keputusan Marquez yang lebih memilih bergabung dengan Ducati Lenovo mulai musim 2025. Pada akhir musim 2023, KTM berada di persimpangan penting dalam upaya meningkatkan daya saing mereka di MotoGP. Marc Marquez, yang baru saja mengakhiri hubungannya dengan Repsol Honda, menjadi target utama mereka. KTM berharap bahwa kehadiran Marquez akan membawa pengalaman dan prestasi yang diperlukan untuk menantang dominasi tim-tim besar seperti Ducati dan Yamaha. Namun, meskipun KTM menawarkan paket finansial yang menggiurkan dan dukungan penuh dari sponsor utama Red Bull, Marquez menolak tawaran tersebut. Sebaliknya, ia memilih bergabung dengan Gresini Racing untuk musim 2024, tim satelit Ducati, sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Keputusan Marquez untuk tidak memilih KTM menjadi pukulan telak bagi tim tersebut. Dengan absennya Marquez, KTM kehilangan kesempatan besar untuk menarik perhatian sponsor baru dan meningkatkan daya saing mereka di lintasan balap. Dalam sebuah wawancara usai pengumuman kebangkrutan KTM, Pete Beirer tidak menutupi kekecewaannya terhadap Marc Marquez. Menurutnya, keputusan Marquez untuk menolak KTM adalah salah satu faktor yang mempercepat kejatuhan tim tersebut. Kami telah memberikan segalanya untuk meyakinkan Marquez. Kami percaya bahwa dia adalah kunci untuk membawa KTM ke level berikutnya. Tetapi dia memilih untuk bersikap acuh dan lebih memprioritaskan dirinya sendiri dengan bergabung bersama Ducati, ujar Beirer. Beirer juga menyebut bahwa Marquez tidak sepenuhnya jujur tentang rencana karirnya. Dia tahu bahwa keputusan ini akan berdampak besar pada kami. Tapi dia lebih memilih mengambil jalan yang lebih mudah dengan Ducati. Itu adalah keputusan yang menghancurkan harapan kami, tambahnya. Keangkrutan KTM telah meninggalkan dampak besar, tidak hanya bagi tim itu sendiri tetapi juga bagi ekosistem MotoGP secara keseluruhan. Banyak karyawan, teknisi, dan pembalap yang kehilangan pekerjaan mereka. Penggemar MotoGP juga merasa kehilangan salah satu tim yang selama ini menjadi pesaing kompetitif di grid. KTM, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pabrikan paling ambisius di MotoGP, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka tidak lagi mampu bersaing di tingkat tertinggi. Kebangkrutan ini juga memunculkan pertanyaan tentang masa depan para pembalap KTM yang kini harus mencari tim baru untuk melanjutkan karir mereka. Sementara KTM mengalami keterpurukan, Marc Marquez melanjutkan langkah strategisnya dengan bergabung bersama Ducati Lenovo untuk musim 2025. Setelah musim singkat yang sukses bersama Gresini Racing, Marquez mendapatkan kepercayaan dari tim pabrikan Ducati untuk menggantikan salah satu pembalap mereka. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati dianggap sebagai langkah cerdas yang membuka peluang besar baginya untuk kembali meraih gelar juara dunia. Motor Desmosedici milik Ducati telah terbukti menjadi salah satu yang terbaik di grid, dan dengan keahlian Marquez, kombinasi ini diprediksi akan menjadi ancaman besar bagi para rivalnya. Keputusan Marquez yang meninggalkan KTM dan memilih Ducati telah memicu berbagai reaksi di dunia MotoGP. Beberapa pihak menganggap bahwa langkah Marquez adalah keputusan logis berdasarkan peluang sukses yang lebih besar bersama Ducati. Namun, tidak sedikit yang mengkritiknya karena dianggap tidak memberikan kesempatan bagi tim seperti KTM untuk bersinar. Sementara itu, Pete Beirer dan seluruh tim KTM harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka gagal mempertahankan eksistensi mereka di MotoGP. Kegagalan ini menjadi pelajaran penting bagi tim-tim lain tentang pentingnya strategi jangka panjang dan manajemen finansial yang bijaksana. Kebangkrutan KTM menandai babak suram dalam sejarah MotoGP, tetapi juga mempertegas kecerdikan Marc Marquez dalam merancang karirnya. Dengan bergabung ke Ducati Lenovo, Marquez membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah, sementara KTM harus mundur dari arena balap. Dunia MotoGP kini menanti dengan antusias, melihat bagaimana Marquez akan melanjutkan dominasinya di lintasan bersama tim pabrikan Ducati. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati optimistis, Marc Marquez harus juara dunia dengan Desmosedici GP25. Keberhasilan Marc Marquez menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP25 dalam waktu singkat semakin memantapkan keyakinan tim Ducati Lenovo menghadapi musim MotoGP 2025. Bos besar Ducati, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan bahwa target mereka sangat jelas, membawa Marquez meraih gelar juara dunia bersama Francesco Bagnaia. Dengan motor yang sudah terbukti kompetitif, Domenicali menegaskan bahwa Ducati kini memiliki semua elemen untuk mendominasi MotoGP. Desmosedici GP25 adalah motor terbaik yang pernah kami buat, ujar Domenicali dalam wawancara terbaru. Dengan kemampuan teknis yang terus kami sempurnakan, ditambah pengalaman dan bakat Marc Marquez, kami tidak melihat ada alasan untuk tidak memenangkan kejuaraan dunia tahun ini. Kepercayaan diri Ducati datang dari hasil positif tes pramusim di Barcelona pada 19 November 2024 lalu. Marquez, yang baru beberapa bulan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, berhasil finish di posisi keempat. Prestasi ini hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Sejak memutuskan pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo, Marquez membawa ekspektasi besar. Setelah musim yang penuh tantangan bersama Honda dan satu musim adaptasi bersama Gresini, Marquez kini berada di posisi terbaik untuk kembali merebut gelar juara dunia. Namun, tantangan ini bukan hanya soal motor. Domenicali dan General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, telah menetapkan pendekatan yang terfokus pada pengembangan terus-menerus. Kami membutuhkan Marc bukan hanya untuk menjadi pembalap tercepat, tetapi juga pemimpin dalam pengembangan motor. Itu adalah peran utama yang kami percayakan kepadanya, ungkap Dall'Igna. Meskipun motor GP25 dipuji sebagai salah satu paket terbaik di lintasan, Marquez tetap merendah. Motor ini memang luar biasa, tetapi kompetisi tidak pernah mudah, ujarnya. Saya tahu ekspektasi tinggi, tetapi saya juga sadar akan tekanan untuk tampil konsisten di setiap balapan. Ia juga menambahkan bahwa bekerja bersama tim pabrikan memiliki tuntutan lebih tinggi. Di Ducati, tidak ada tempat untuk kesalahan. Semua orang bekerja dengan intensitas penuh, dan itu adalah tantangan yang saya nikmati, kata Marquez. Selain tekanan internal, Marquez juga harus menghadapi persaingan ketat dari dalam tim. Francesco Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia untuk Ducati pada 2022 dan 2023, juga memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama. Francesco Bagnaia adalah pembalap hebat, dan saya sangat menghormatinya, kata Marquez. Kami memiliki hubungan kerja yang baik, dan saya yakin itu akan membantu tim mencapai hasil terbaik. Namun, Domenicali dengan tegas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan di antara kedua pembalapnya. Persaingan sehat adalah hal yang baik, tetapi tujuan kami adalah memenangkan kejuaraan konstruktor dan individu. Untuk itu, kami membutuhkan keduanya berada di puncak permainan mereka. Dengan paket motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, 2 pembalap kelas dunia, dan tim teknis yang solid, Ducati terlihat siap untuk mendominasi musim MotoGP 2025. Domenicali percaya bahwa ini adalah momen penting dalam sejarah tim. Ducati telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Sekarang, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, kami memiliki peluang besar untuk mencetak rekor baru, pungkasnya. Bagi penggemar MotoGP, musim 2025 menjanjikan persaingan yang menarik. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan mampu menjawab tantangan besar Ducati dan kembali menjadi juara dunia? Waktu yang akan menjawab. Gresini Racing diterpa krisis finansial setelah kepergian Marc Marquez di MotoGP 2025. Gresini Racing, tim satelit Ducati yang memiliki sejarah panjang di MotoGP, dilaporkan tengah menghadapi krisis finansial serius setelah kehilangan Marc Marquez sebagai pembalap andalan mereka.
Keputusan Marquez untuk meninggalkan tim pada akhir musim 2025 telah menimbulkan dampak domino, termasuk hengkangnya sejumlah sponsor utama yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan tim. Kepergian Marquez dari Gresini Racing bukan hanya mengejutkan para penggemar, tetapi juga memberikan tantangan besar bagi tim dalam menjaga stabilitas finansialnya. Marquez, yang bergabung dengan Gresini pada 2024 setelah meninggalkan Repsol Honda, berhasil memberikan performa mengesankan meskipun tidak mampu merebut gelar juara dunia. Kehadirannya yang karismatik dan statusnya sebagai salah satu ikon MotoGP menjadi daya tarik utama bagi sponsor untuk bergabung dengan tim. Namun, setelah Marquez memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Gresini, sejumlah sponsor besar seperti perusahaan teknologi asal Asia dan merek minuman energi ternama dilaporkan menarik diri. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan besar dalam anggaran tim, yang selama ini bergantung pada suntikan dana dari para mitra tersebut. Kami sangat menghargai waktu Mark bersama Gresini Racing dan kontribusinya untuk tim ini. Namun, keputusannya untuk pergi membuat kami harus memikirkan strategi baru, termasuk dalam mencari sponsor, ungkap Nadia Padovani, pemilik tim Gresini Racing, dalam sebuah pernyataan resmi. Ini adalah tantangan berat, tetapi kami berkomitmen untuk terus berkompetisi di MotoGP. Hingga saat ini, Gresini Racing dikabarkan kesulitan menemukan sponsor pengganti yang mampu menyamai besarnya dukungan finansial dari mitra sebelumnya. Beberapa perusahaan yang sedang didekati oleh tim tampaknya ragu-ragu untuk berinvestasi, mengingat absennya sosok pembalap bintang yang dapat menjamin eksposur besar di media dan penggemar MotoGP. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya biaya operasional tim di MotoGP, termasuk pengembangan motor dan biaya logistik. Dengan anggaran yang semakin terbatas, Gresini Racing menghadapi risiko terpuruk dalam persaingan ketat musim depan. Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa tanpa suntikan dana segar, tim ini mungkin harus mempertimbangkan untuk mengurangi operasionalnya atau bahkan keluar dari MotoGP. Meski demikian, Gresini Racing tetap menunjukkan semangat juang tinggi. Mereka dilaporkan sedang menjajaki peluang kerjasama dengan beberapa sponsor lokal Italia serta perusahaan baru yang tertarik masuk ke dunia MotoGP. Selain itu, tim juga sedang mencari pembalap potensial untuk menggantikan Marquez, dengan prioritas pada talenta muda yang bisa menjadi proyek jangka panjang. Di tengah krisis ini, penggemar MotoGP di seluruh dunia memberikan dukungan moral kepada Gresini Racing. Banyak yang berharap tim ini mampu bangkit dan tetap menjadi bagian penting dari kejuaraan MotoGP, yang telah mereka ikuti sejak era Fausto Gresini, pendiri tim yang dihormati. MotoGP 2025 akan menjadi musim penuh tantangan bagi Gresini Racing, tetapi juga menjadi momen untuk membuktikan ketahanan mereka sebagai salah satu tim paling bersejarah di ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Bagaimana Gresini Racing mengatasi krisis ini akan menjadi salah satu cerita yang paling dinantikan oleh para penggemar olahraga balap. Francesco Bagnaia kagum, Marc Marquez langsung jadi yang tercepat di tes pramusim MotoGP 2025 dengan Desmosedici EP25. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona Catalunya pada 19 November 2024 menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez. Baru pertama kali menjajal Ducati Desmosedici GP25, pembalap 8 kali juara dunia itu langsung mencuri perhatian dengan catatan waktu tercepat. Hasil ini membuat rekan setimnya, Francesco Bagnaia, kagum dan memberikan pujian tinggi. Marquez baru saja bergabung dengan Ducati Lenovo Team untuk musim 2025. Meski banyak pihak memprediksi masa adaptasi yang sulit, Marquez membalikan ekspektasi dengan performa impresifnya di tes pramusim. Ia berhasil mencatatkan waktu terbaik, mengungguli beberapa pembalap yang lebih lama mengenal karakter Desmosedici. Ini sangat luar biasa. Baru pertama kali naik Desmosedici GP25, Marc sudah menunjukkan kemampuannya. Dia cepat beradaptasi dengan motor ini, dan itu bukan hal mudah, ujar Bagnaia yang juga tampil solid di tes tersebut. Bagnaia, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, mengakui bahwa gaya balap Marquez membawa dimensi baru bagi Ducati. Marc memiliki pendekatan unik dalam mengendarai motor. Saya rasa, ini akan menjadi keunggulan besar bagi tim musim depan, tambahnya.
Desmosedici GP25 adalah motor terbaru Ducati yang dirancang untuk menghadapi persaingan ketat di MotoGP 2025. Motor ini membawa sejumlah pembaruan signifikan, mulai dari peningkatan aerodinamika hingga efisiensi tenaga. Menurut Marquez, GP25 terasa lebih mudah dikendarai dibandingkan motor sebelumnya. Motor ini luar biasa, stabil di tikungan dan sangat responsif. Saya bisa memanfaatkan seluruh potensi motor ini, dan hasilnya langsung terlihat di catatan waktu, ungkap Marquez. Bagnaia tak ragu memuji Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Menurutnya, kehadiran Marquez di Ducati memberikan tantangan sekaligus motivasi tambahan. Mar adalah sosok spesial. Dia selalu bisa menemukan cara untuk menjadi cepat, tidak peduli apa motor yang dia gunakan. Saya merasa beruntung bisa belajar darinya di tim ini, kata Bagnaia. Bagnaia juga optimis bahwa kehadiran Marquez akan membantu Ducati mencapai target ambisius mereka, termasuk mempertahankan gelar juara dunia. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, turut memberikan komentar atas performa Marquez di tes pramusim ini. Menurutnya, hasil tersebut membuktikan bahwa keputusan merekrut Marquez adalah langkah tepat. Kami tahu Mar memiliki kualitas luar biasa, tetapi hasil ini melampaui ekspektasi kami. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga mampu memberikan masukan berharga untuk pengembangan motor, ujar Dall'Igna. Meski tampil impresif di tes pramusim, Marquez tetap merendah dan menegaskan bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi. Ini baru langkah awal. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan performa ini konsisten sepanjang musim, kata Marquez. Namun, dengan dukungan penuh dari Ducati dan rekan setimnya, Marquez optimis bisa memberikan hasil terbaik di MotoGP 2025. Penampilan Marc Marquez di tes pramusim MotoGP 2025 menjadi sinyal kuat bahwa Ducati memiliki kombinasi pembalap dan motor yang sangat kompetitif. Dengan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di barisan depan, Ducati siap menghadapi tantangan musim depan dengan percaya diri. Bagnaia menyimpulkan, saya yakin kami bisa mencapai sesuatu yang luar biasa tahun ini. Dengan Marc di tim, segalanya mungkin terjadi. MotoGP 2025 kini semakin menarik untuk dinanti, dengan Ducati sebagai favorit utama untuk mendominasi musim ini. Akankah kombinasi Marquez dan Bagnaia membawa Ducati ke puncak kejayaan? Dunia balap kini menunggu jawabannya. Marc Marquez dituduh hianati KTM. Red Bull gagal membawanya ke tim Austria. Kisah kepindahan Marc Marquez di MotoGP terus menjadi sorotan, terutama setelah ia menolak tawaran menggiurkan dari KTM. Red Bull, sponsor utama KTM, dikabarkan sempat berusaha keras membujuk Marquez untuk bergabung dengan tim pabrikan Austria tersebut. Namun, keputusan Marquez untuk memilih Gresini Racing, sebuah tim satelit Ducati yang dianggap kurang bergengsi, memicu berbagai spekulasi tentang strategi karir pembalap Spanyol itu. Bos KTM bahkan memberikan bocoran mengejutkan bahwa Marquez sebenarnya mengincar kursi di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Pada akhir 2023, Red Bull dan KTM gencar melakukan negosiasi untuk menarik Marc Marquez. Sebagai salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP, kehadiran Marquez di KTM diyakini dapat membawa tim ke level yang lebih tinggi. Bahkan, Red Bull dilaporkan siap menawarkan paket finansial dan teknis yang luar biasa demi meyakinkan Marquez. Namun, meskipun tawaran itu menggiurkan, Marquez justru menolak dan memilih bergabung dengan Gresini Racing untuk musim 2024. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Gresini adalah tim satelit Ducati yang tidak memiliki sumber daya sebesar KTM. Dalam sebuah wawancara, Marquez menjelaskan bahwa pilihannya untuk bergabung dengan Gresini didasarkan pada alasan strategis. Ia mengaku ingin menguji kompetitivitas dirinya bersama tim satelit sebelum membuat keputusan besar tentang masa depannya di MotoGP. Gresini akan menjadi penentu karir saya. Jika saya kompetitif bersama mereka, saya akan tetap bertahan di MotoGP. Jika tidak, mungkin saatnya saya pensiun dari dunia balap ini, kata Marquez dengan jujur.
Namun, beberapa pengamat MotoGP meragukan alasan tersebut. Mereka menilai bahwa Marquez sebenarnya memiliki agenda tersembunyi dengan memilih Gresini sebagai langkah awal menuju Ducati Lenovo, tim pabrikan Ducati yang menjadi dominator dalam beberapa musim terakhir. Bos KTM, Pete Beirer, tidak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara, ia secara belak-belakan menyebut bahwa Marquez memiliki rencana jangka panjang yang lebih besar daripada sekadar membalap bersama Gresini Racing. Mar adalah pembalap yang sangat cerdas. Saya yakin dia tidak memilih Gresini hanya untuk membuktikan sesuatu. Dia tahu bahwa jika dia tampil baik bersama Gresini, pintu untuk bergabung dengan Ducati Lenovo akan terbuka lebar pada 2025, ujar Beirer. Beirer juga menambahkan bahwa KTM merasa dikhianati oleh keputusan Marquez. Kami telah memberikan tawaran terbaik kami, tetapi dia lebih memilih jalan lain. Itu adalah haknya. Tetapi kami tahu dia tidak sepenuhnya jujur tentang rencananya, tambahnya. Kabar bahwa Marquez mengincar kursi di Ducati Lenovo pada 2025 semakin kuat setelah penampilannya yang mengesankan bersama Gresini di awal musim 2024. Marquez tampaknya ingin membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di puncak, bahkan dengan tim satelit. Jika ia sukses, Ducati Lenovo kemungkinan besar akan mempertimbangkan Marquez untuk menggantikan salah satu pembalap mereka. Pilihan Marquez juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mengamankan masa depan di tim terbaik. Dengan bergabung ke Ducati Lenovo, Marquez akan mendapatkan kesempatan untuk kembali merebut gelar juara dunia bersama motor yang terbukti kompetitif. Keputusan Marquez telah memicu berbagai reaksi dari penggemar MotoGP. Banyak yang memuji langkahnya sebagai bukti keberanian dan kepercayaan diri, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap bermain aman demi masa depannya. Di sisi lain, keputusan Marquez juga membuat KTM kehilangan salah satu peluang terbesar mereka untuk merekrut pembalap kaliber dunia. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap hebat di lintasan, tetapi juga seorang strategis ulung di luar arena. Dengan memilih Gresini Racing sebagai batu loncatan, ia membuka jalan menuju tim pabrikan Ducati Lenovo yang menjadi tujuan utamanya pada 2025. Sementara itu, KTM dan Red Bull harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kehilangan peluang besar untuk membawa Marquez ke tim mereka. Drama ini dipastikan akan terus menjadi pembicaraan hangat di dunia MotoGP, terutama dengan perkembangan yang akan terjadi pada musim-musim mendatang. KTM bangkrut karena tak bisa rekrut Marc Marquez, Pete Beirer kecam keputusan Marquez. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia MotoGP setelah KTM mengumumkan kebangkrutan mereka. Salah satu penyebab yang disebut-sebut memperparah situasi finansial tim Austria ini adalah kegagalan mereka merekrut Marc Marquez, yang justru memilih bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Bos KTM, Pete Beirer, secara terbuka mengkritik keputusan Marquez dan menyatakan bahwa langkah pembalap Spanyol itu menjadi pukulan telak bagi masa depan timnya. Pada akhir musim 2023, KTM berusaha keras untuk merekrut Marc Marquez, pembalap yang sudah mengukir nama besar sebagai salah satu legenda MotoGP. Pete Beirer, direktur olahraga KTM, bahkan melakukan pendekatan intensif dengan tawaran besar yang dirancang untuk menarik minat Marquez. Namun, pembalap berjulukan The End of Cervera, itu menolak tawaran tersebut dan lebih memilih bergabung dengan Gresini Racing sebagai langkah sementara sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Ducati Lenovo. Langkah Marquez ini memicu banyak pertanyaan. Mengapa seorang pembalap dengan reputasi sebesar itu menolak tawaran dari tim yang sedang naik daun seperti KTM? Jawabannya kini semakin jelas. Marquez sudah melihat masalah finansial yang mengintai KTM, dan ia memutuskan untuk mencari stabilitas di tim lain yang lebih mapan secara ekonomi. Dalam sebuah wawancara usai pengumuman kebangkrutan KTM, Pete Beirer tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap Marc Marquez. Menurutnya, keputusan Marquez untuk menolak KTM adalah salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhan tim tersebut. Kami sudah memberikan segala yang kami bisa untuk menarik Marquez, tetapi dia memilih untuk pergi ke Ducati. Itu adalah keputusan yang egois dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tim kami, ujar Beirer dengan nada emosional.
Kami tahu bahwa dengan Marquez, kami bisa bersaing di level tertinggi. Tapi tanpa dia, situasi menjadi jauh lebih sulit. Barer juga menambahkan bahwa KTM sebenarnya memiliki potensi besar untuk tetap kompetitif di MotoGP. Namun, kegagalan merekrut pembalap kaliber Marquez membuat tim kehilangan arah dan kepercayaan dari sponsor besar yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan mereka. Kebangkrutan KTM telah meninggalkan jejak yang mendalam di dunia MotoGP. Selain menghilangnya salah satu tim kompetitif dari grid, banyak pembalap dan staf teknis KTM yang kini kehilangan pekerjaan. Situasi ini juga memengaruhi struktur kompetisi, dengan beberapa tim lain berjuang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan KTM. Di sisi lain, langkah Marc Marquez menuju Ducati Lenovo semakin mempertegas posisinya sebagai pembalap dengan visi karir yang tajam. Setelah musim singkat yang sukses bersama Gresini Racing, Marquez kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati yang memiliki rekam jejak solid dalam beberapa musim terakhir. Kombinasi Marquez dengan motor Desmos Edici diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan dominan di MotoGP 2025. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati Lenovo telah menuai banyak pujian dari para pengamat MotoGP. Tim pabrikan Italia itu menawarkan stabilitas finansial dan motor yang terbukti kompetitif, sesuatu yang tidak dimiliki KTM dalam beberapa tahun terakhir. Marquez pun menyatakan bahwa keputusannya ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap situasi setiap tim. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan bergabung ke tim yang tidak stabil. Ducati adalah pilihan terbaik bagi saya untuk terus bersaing di level tertinggi, kata Marquez. Saya menghormati KTM. Tetapi pada akhirnya, saya harus memikirkan masa depan karir saya. Kebangkrutan KTM menjadi pelajaran pahit bagi dunia MotoGP tentang pentingnya manajemen finansial dan pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Marc Marquez sekali lagi membuktikan dirinya tidak hanya sebagai pembalap hebat, tetapi juga seorang profesional yang memiliki visi jangka panjang. Dengan Ducati Lenovo, Marquez kini bersiap untuk kembali mendominasi MotoGP, sementara KTM harus menerima kenyataan pahit akibat kegagalan mereka merekrut sang bintang. Show up.